obah dia mudah, tidak susah sebenarnya. Baik, terkait dengan kajian kita tentang persoalan moderasi ini, yang saya akan mencoba bawa kawan-kawan dalam world view-nya adalah Islam ya. World view itu adalah cara pandang ya, zawiyatul khassah. Jadi sudut pandangnya, cara pandangnya itu dalam konteks Islam, yang nanti saya akan coba bandingkan dengan faham atau world view yang berbeda dengan Islam, yaitu sekularisme. Karena kebetulan memang saya sedang menulis tadi siang sedang menulis sebuah artikel yang terkait dengan masalah ini, yaitu berkenaan dengan persoalan masalah yaitu tadi moderasi, yang saya lagi tulis itu tentang understanding moderation in the perspective of secularism and Islam linguistic approach ya. Jadi persoalan masalah moderasi ini kalau kita lihat dari sisi world view-nya adalah Islam, maka saya akan coba share screen ya. Ini adalah satu cara pandang yang saya buat, bahwa saya akan berangkat dari zawiyatul khassahnya adalah Islam, cara Islam di dalam memandang tentang kehidupan. Saya berangkat dari satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 28. Dan ayat ini menggambarkan terkait dengan masalah step by step dari kehidupan yang dilalui oleh seorang muslim atau yang dilalui dalam pandangan Islam. Jadi Allah nyatakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi ayat ini menggambarkan pada kita tentang step by step dari perjalanan kehidupan manusia, bahwa dalam pandangan Islam Allah kemudian menggunakan kalimat yang retoris. Kalimat retoris adalah kalimat yang kemudian tidak memerlukan jawaban karena manusia sudah tahu tentang jawabannya. Ya, jadi kaifa takfuruna billah. Bagaimana kalian, kalau saya ingin gunakan apa yang tadi diistilahkan oleh Ustadz Faik, maka kaifa takfuruna, mengapa kalian kafir kepada Allah, begitu ya. Jadi kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan satu makna retoris, yaitu Allah memberikan satu aspek, wahai manusia, mengapa kalian ingkar kepada Allah? Kenapa kalian kafir kepada Allah? Begitu. Nah, satu kalimat teguran sebenarnya mengingatkan tentang apa yang kemudian dilakukan oleh manusia. Kenapa dia kufur? Kenapa dia kafir? Kenapa dia ingkar? Kira-kira begitu. Karena tidak ada makna yang lain kata-kata kafir ini kecuali memang perspektifnya dalam konteks Islam adalah seseorang yang dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak beriman kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal kalian, di sini adalah fiilnya fiil madhi ya, waktunya lampau, bahwa dulu kalian itu adalah mati. Ya, fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, Anda lihat, kemudian di sini kalimatnya adalah yumitukum, kemudian Allah akan. Di sini ada fiil mudhari ya. Allah akan mematikan kalian. Summa yuhyikum, dan Allah akan menghidupkan kembali kalian. Ini juga kalimat mudhari. Summa ilaihi turja'un, dan kemudian kalian akan dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah terkait dengan view yang terdapat dalam Islam, sehingga kalau kemudian saya gambarkan bagaimana Islam memandang tentang kehidupan, Islam memandang tentang kehidupan itu kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tadi ada proses yang kemudian disebut dengan penciptaan ya,
di mana manusia dan alam semesta diciptakan. Dalam konteks ini adalah manusia berada dalam kehidupan dunia. Nah, karena manusia Allah hadirkan dalam kehidupan dunia itu adalah punya visi dan misi yang jelas, yaitu sebagai khalifatullah fil ard dan sebagai hamba Allah untuk mengabdikan dirinya kepada Allah, maka Allah berikan kepada manusia adanya aturan supaya kehidupan manusia di dalam kehidupan dunia ini selaras dengan fitrahnya. Jadi ada aturan yang Allah siapkan untuk kemudian kehidupan manusia di dunia. Itulah yang disebut dengan agama, itulah yang disebut dengan Islam, yang dibawa oleh para rasul dan para nabi. Sehingga dalam Islam, para rasul dan para nabi itu punya visi dan misi yang sama, yaitu terkait dengan menerapkan aturan Allah Subhanahu wa taala dan mengenalkan Allah sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Maka manusia hidup di dunia ini harus selaras dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan ini adalah merupakan satu aspek di mana kalau kita sebagai seorang muslim menjalani aturan Allah tadi, satu, kita akan hidup sesuai dengan fitrahnya. Fitrah penciptaan manusia. Yang kedua, bahwa akan menjadi bernilai ibadah dalam Islam. Sehingga dengan demikian, di dalam aturan Islam ini ada seperangkat nilai. Ada nilai wajib, ada nilai sunnah, ada nilai mubah, ada nilai kemudian makruh, dan ada nilai haram. Itu perspektif Islam. Jadi ada kemudian halal dan haram, ada kemudian benar dan salah, ada kemudian hak dan batil, ada kemudian perbuatan itu terpuji dan tercela. Kenapa? Karena Islam memberikan aturan tersebut tadi yang Allah sudah siapkan. Nah, manusia hidup di dunia ini sementara, tidak selamanya. Pasti manusia akan mati. Nah, persoalannya setelah kematian ini ada apa? Nah, di dalam Islam, setelah kematian ini manusia akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawabannya. Kapan? Yaitu ketika kemudian manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia kemudian mati dan kalau masih ada slide-nya? Masih tampak? Masih, Ustaz. Masih ya. Jadi kalau begitu maka manusia dalam konteks ini akan dibangkitkan. Itu apa? Setelah kemudian kehidupan dunia. Dan disinilah maka kehidupan dunia menentukan tentang setelah kehidupan dunia, yaitu apa? Ada ridho Allah dan ada tidak. Allah tidak ridho. Kalau Allah ridho maka ada surga, Allah tidak ridho maka ada neraka. Nah, ini adalah worldview Islam yang kita sebut dengan akidah Islam. Oke? Nah, oleh karena itulah maka gitu. Kita akan lihat di dalam kehidupan dunia ini, maka pandangan hidup itu atau world of view itu ada 3 gitu loh. Pandangan hidup itu apa sih? Pandangan hidup itu adalah seperangkat pemikiran yang mendasar, ya. Dia sifatnya universal. Apa yang kemudian universal itu? Setiap pemikiran mendasar itu dia memiliki satu terkait dengan memiliki pemikiran menyeluruh dan mendasar. 2, memiliki solusi atas problematika kehidupan. Dan yang ketiga, memiliki metode untuk menyebarkan pemikirannya. Nah, oleh karena itu, pandangan hidup Islam itu, pandangan hidup dunia itu ada 3 hal. Yang satu adalah Islam, yang kedua adalah kapitalisme, yang ketiga adalah sosialisme. Nah, oleh karena itu, maka sifat dari pemikiran mendasar ini sifatnya universal, dan antara Islam dengan 2 pandangan hidup yang lain atau worldview yang lain benturan. Apa sebabnya? Karena kapitalisme dibangun oleh faham sekularisme, sosialisme dibangun oleh faham komunisme, ateisme. Jadi antara Islam, kapitalisme, dan sosialisme akan kemudian terjadi benturan dan tidak akan sama cara pandangnya tentang sesuatu. Nah,
oleh karena itu maka apa yang dinyatakan oleh Huntington dalam The Clash of Civilization misalnya tentang benturan peradaban dunia, maka yang dimaksudkan dengan benturan peradaban dunia itu adalah antara kapitalisme dengan Islam, antara Islam dengan sosialisme, begitu ya. Sebab apa? Sebab cara pandang kapitalisme itu adalah sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Cara pandang sosialisme itu komunisme, yaitu ujungnya adalah ateisme. Artinya apa? Penolakan adanya Tuhan, satu, dan anti Tuhan. Jadi ada ateisme dan antiteis. Jadi ateisme itu adalah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, tapi antiteis artinya adalah menyerang untuk menyatakan bahwa anti Tuhan. Sehingga dengan demikian maka dalam konteks ini kita akan lihat pandangan hidup Islam dengan hidup itu, pandangan hidup kapitalisme dan sosialisme akan berbenturan. Nah, karena berbenturan maka tentu muncul masalah-masalah yang terdapat di dalamnya, begitu loh. Nah, ini adalah akidah sekularisme. Ya. Kita lihat agama dipisahkan dari kehidupan, agama tempatnya di ruang private, kelahirannya adalah sekularisme ini dari peradaban Eropa, ya, yang kemudian mengkompromikan ya, antara agama dengan para ilmuwan, para kaum agamawan dan kemudian kaum ilmuwan mengkompromikan sehingga mereka bersepakat untuk melakukan proses apa yang disebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu artinya adalah terkait dengan agama harus ditempatkan di wilayah private, sementara kemudian kehidupan harus kemudian diatur oleh tanpa adanya agama. Nah, jadi moderasi itu lahir dari paham sekularisme, gitu loh. Makanya dunia harus diatur oleh hukum manusia, oleh hukum agama. Itu paham sekularisme. Oleh karena itu maka aturan yang terkait dengan manusia, maka aturan dibuat oleh manusia, maka di sini nanti lahir apa yang disebut dengan trias politika sebagaimana yang disampaikan oleh John Locke dan Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan, begitu ya, yang nanti melahirkan adanya demokrasi, begitu, melahirkan adanya kemudian freedom of religion, freedom of speech, freedom of ownership dan personal freedom. Itu lahir dari aspek ini karena memang manusia bersepakat untuk masalah itu, ya. Sistem pemerintahannya berdasarkan pada demokrasi dan menolak kemudian aturan-aturan agama yang masuk di dalam ranah publik, gitu loh. Karena agama itu wilayah private. Nah, oleh karena itu maka moderasi beragama itu adalah hasil kompromi yang terdapat di dalam faham kapitalisme dengan landasan sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Makanya kata moderation itu adalah di tengah, gitu loh. Terjemah dari kata moderation itu adalah di tengah-tengah. Maka moderat itu mesti di tengah. Di tengah itu apa? Kompromi antara agama, kaum agamawan dengan kemudian para ilmuwan. Dan itu terjadi pada masa revolusi Eropa yang kemudian terjadi berapa abad yang lalu ya, di abad 15-16 ya, yang kemudian mengkompromikan. Jadi moderasi itu berangkatnya dari faham tadi, gitu loh. Nah, oleh karena itulah maka apakah tepat persoalannya kalau istilah moderasi itu kemudian dibawa ke dalam nilai Islam, begitu. Ya. Apakah tepat? Kenapa? Karena moderasi itu akan melahirkan nilai-nilai yang lain, yaitu apa? Liberalisme, kebebasan, gitu loh. Makanya muncul 4 adagium tadi, yaitu freedom of religion, kebebasan beragama, oke? Yang nanti kebebasan beragama ini melahirkan berbagai macam boleh kemudian silakan untuk memilih agama, boleh berpindah dari satu agama ke agama yang lain, atau boleh sama sekali tidak beragama, alias kemudian ateisme dan antiteis. Ya, nah, kemudian yang kedua melahirkan freedom of speech or expression.
melahirkan kebebasan di dalam berpendapat atau berekspresi gitu loh ya. Maka kita bisa lihat orang boleh ngomong apa saja. Orang boleh mengkampanyekan apa saja, yang baik atau yang benar. Boleh kemudian dikampanyekan. Maka LGBT dalam konteks liberalism is well alright, is sesuatu yang nggak ada masalah gitu loh. Kenapa? Karena memang LGBT adalah bagian dari konsep yang terkait dengan moderasi, kemoderatan dalam beragama. Moderat itu adalah kompromi di antara kaum agamawan dengan kemudian kaum intelektual. Oleh karena itulah maka di dalam faham moderasi beragama, LGBT harus diterima gitu loh. Itu masalahnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan freedom of ownership yang nanti melahirkan sistem ekonomi kapitalisme, dan yang keempat kemudian personal freedom, kebebasan individu. Nah, oleh karena itulah maka seks bebas di dalam konsep liberalism adalah as well all rights, nggak ada masalah sepanjang suka sama suka. Makanya kemudian kalau kita cermati tentang persoalan faham ini, maka lahirlah model tipologi kehidupan masyarakat yang kemudian kita kenal dengan masyarakat Barat. Itu digambarkan dalam refleksi masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, Australia, atau masyarakat yang mengadopsi kemudian faham-faham liberalisme. Nah, disitulah berkembang suburnya apa yang disebut dengan moderasi gitu loh. Ya, moderasi itu lebih pada aspek kompromi di antara nilai-nilai yang ada. Oke, nah dalam konteks inilah maka saya selalu menyatakan liberalism, can you find the truth in there gitu ya. Apa Anda bisa menemukan kebenaran di dalam liberalism? Saya ingin katakan tidak ada kebenaran dalam konteks liberalism dalam perspektif Islam ya. Makanya kemudian kalau nanti Anda baca ada satu buku yang menarik ya, The People versus Democracy, Why Our Freedom is in Danger and How to Save It. Ini menunjukkan bagaimana kemudian terkait dengan persoalan yang tadi kita bahas ya. Nah, oleh karena itulah maka liberalisme dan sekularisme ada sebuah faham kebebasan yang menegasikan agama dalam ruang publik, faham yang menghancurkan fitrah manusia. Oleh karena itu maka saya berpendapat bahwa faham liberalisme dan sekularisme inilah yang melahirkan lifestyle berbeda dengan Islam. Nah, oleh karena itu maka akan melahirkan sejumlah aspek budaya. Dalam konteks kebudayaan, maka kemudian di situ ada bahasa. Maka dalam konteks liberalisme dan sekularisme melahirkan konsep tentang moderasi. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah Islam memiliki aspek yang seperti itu? Nah, Islam tidak. Islam memiliki satu konsep atau worldview yang berbeda. Apa itu antara akidah dengan syariah, atau antara akidah dengan kemudian aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan gitu loh ya. Jadi Islam itu adalah antara akidah dengan syariahnya tidak berpisah. Jadi satu kesatuan, dan ini adalah Islam. Antara akidah dengan syariah tidak boleh dipisahkan, yaitu akidah itu apa? Liputannya adalah tentang iman pada Allah sampai qada dan qadar. Syariah itu adalah apa? Sejumlah aturan hukum nilai yang di dalamnya ada aspek yang terkait dengan benar dan salah, baik dan buruk, halal dan haram, ya, terpuji dan tercela, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Maka disinilah kita mengenal adanya halal dan haram, benar dan salah, baik dan buruk, terpuji dan tercela gitu loh. Di dalam Islam mengenal itu. Makanya kemudian di dalam Islam kita mengenal konsep tentang adil, tentang halal, tentang haram, tentang nifak, munafik, tentang zalim, tentang fasik, tentang dan sejumlah kata yang lain yang lahir dari worldview-nya Islam, yaitu dalam bentuk bahasa yang itu tentu akan berbeda dengan apa yang terdapat di dalam demokrasi atau faham
sekularisme, liberalisme akan berbeda. Makanya kemudian dalam konteks ini, gitu ya, saya ingin melihat pada aspek bahasanya. Nah, sekarang moderasi itu adalah apa hubungannya antara language and culture, antara bahasa dengan kebudayaan. Bahasa itu, ya, bahasa dan budaya itu merupakan dua sisi mata uang yang berbeda. Tapi hubungan keduanya tidak dapat dipisahkan karena bahasa mencerminkan budaya dan identitas diri dari penuturnya, gitu ya. Jadi ada hubungan antara bahasa dan kebudayaan, dan itu merupakan hubungan yang subordinatif. Dan bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan, artinya bahwa bahasa salah satu bagian dari ekspresi kebudayaan. Nah, oleh karena itu maka ketika kata moderasi ini dibawa terminologi itu dengan seluruh makna pengertian yang ada di dalamnya ke dalam Islam, di mana kata moderasi atau moderation itu berasal dari bahasa Inggris dengan latar belakang kebudayaan, begitu, dibawa ke dalam dunia Islam untuk diterapkan dalam konteks itu, maka tidak akan terjadi link and match, bahkan kemudian terjadi kontradiksi. Makanya kemudian kalau menurut hemat saya tidak ada moderasi dalam Islam tersebut tadi. Nah, coba kita lihat misalnya. Ini sejumlah kata yang ada di dalam Islam. Ya, saya tadi teman-teman kawan-kawan belajar bahasa Arab ya. Sekarang ini ada sejumlah kata yang terdapat dalam Islam. Ini ada sejumlah kata yang ada di dalam kemudian sekularisme, kapitalisme, ya, liberalisme. Oke? Nah, tentu akan berbeda. Coba kita lihat misalnya gini ya. Di dalam Islam itu ada kata halal. Oke? Nah, ini dia. Nomor 5, teman-teman coba perhatikan. Di dalam Islam itu ada kata halal. Apakah halal itu merupakan is the same as dengan legal? Saya tarik antara halal dengan ini, legal. Apakah sama halal itu dengan legal? Berbeda. Halal itu terminologi yang ada dalam Islam. Legal adalah terminologi yang ada dalam hukum positif yang berlandaskan pada faham sekularisme. Haram. Apakah kemudian itu bermakna ilegal? Berbeda. Haram itu terminologi yang ada dalam Islam, dan ilegal itu terminologi dalam hukum positif yang ada di dalam sistem perundang-undangan yang sekuler, gitu loh, ya. Makanya di dalam sistem demokrasi tidak akan pernah ada kata halal dan haram. Tidak akan mengenal ini kemudian sunnah, mubah dan makruh, nggak ada. Termasuk di dalam demokrasi tidak ada kemudian terkait dengan masalah benar dan salah dalam perspektif hak dan batil, nggak ada. Ya. Dalam demokrasi tidak akan pernah mengenal kemudian ini adalah ridha Allah dan ini tidak ridha Allah, tidak mengenal itu, karena itu perspektifnya ada dalam Islam. Di dalam demokrasi tidak akan pernah kita mengenal adanya surga dan neraka. Ini sejumlah perbuatan yang menunjukkan akan mengarah kepada ridha Allah dan surga Allah, dan ini menunjukkan sebuah perbuatan yang berdasar yang akan menjadi murka Allah dan menjadi Allah tidak ridha dan neraka di sini. Maka dalam demokrasi, sekularisme, kapitalisme, dan kemudian liberalisme tidak mengenal aspek itu. Kenapa? Karena perspektif pandangan hidupnya beda, gitu. Oke? Nah, kalau berbeda maka pengertian legal dengan halal menjadi berbeda, termasuk moderasi. Nah, bukankah di dalam Islam juga ada kata yaitu waja'alnakum ummatan wasatan. Ya, pengertian umatan wasatan itu tidak bisa disebut sebagai umat pertengahan. Kalau lihat terjemahnya, nah inilah teman-teman mesti berhati-hati juga dalam melihat terjemahan. Terjemahan itu tidak mewakili makna yang sebenarnya dalam bahasa Arab. Waja'alnakum ummatan wasatan, dan kami menjadikan kalian umat yang wasatan,
umat pertengahan, maka pada aspek itu, coba saya nanti lihatkan ayatnya. Oh, nggak ada di ayat sini. Ya, umatan wasatan dalam ayat itu bukan umat pertengahan dalam pengertian moderat. Bukan seperti itu penerjemahannya. Kenapa? Karena umatan wasatan itu diikuti dengan kalimat berikutnya, yaitu terkait syuhada ala nas, yaitu menjadi saksi atas manusia. Maksudnya apa di situ? Umatan wasatan wa ja'alnakum ummatan wasatan, artinya kami, kata Allah, menjadikan kalian sebagai umat yang menengahi. Menengahi itu artinya menjadi perantara nanti atau menjadi saksi nantinya terhadap perilaku dari umat-umat yang ada pada saat itu. Menengahi itu apa? Menengahi itu adalah umat yang memberikan solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh manusia. Umat yang memberikan kemudian jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang manusia pada saat itu mereka terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang mungkar, kira-kira begitu. Nah, umat Islam itu menjadi saksi untuk apa? Memberikan jalan tengah, menengahi, dan tengah di situ maksudnya adalah menengahi terhadap perselisihan di antara manusia, problematika yang dihadapi oleh manusia. Jadi dengan demikian maka umat Islam adalah solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh manusia itu. Artinya apa? Islam adalah solusi terhadap problematika yang dihadapi oleh manusia. Jadi istilah moderasi dalam konteks tadi tidak bisa diterapkan di dalam perspektif Islam. Ya, makanya kemudian menjadi masalah kalau kemudian moderasi itu dilekatkan dengan Islam menjadi Islam moderat, Islam itu tengah-tengah. Pertanyaannya sekarang, tengah-tengah itu antara apa dan apa? Antara agama apa dan agama apa? Kan tidak bisa diterjemahkan begitu. Karena Islam memang bukan pertengahan di antara agama Nasrani dan Yahudi, bukan. Makanya kemudian Dr. Muhammad Ismail menyatakan bahwa al-Islamu tirazun khasun mutamayyizun, disebutnya juga mutamayyizun an ghairihi kullu tamayyuzin, yaitu apa? Dia berbeda dengan faham dengan agama yang ada pada bukan Yahudi. Islam juga bukan di antara Yahudi dan Nasrani. Islam tidak sama dengan kapitalisme, sekularisme, dan liberalisme. Islam juga kemudian berbeda dengan sosialisme, komunisme, ateisme, dan antiteisme, begitu ya. Dan Islam bukan di antara itu semua, gitu loh. Bukan juga gabungan, bukan juga kemudian berada di tengah-tengah, itu tidak. Tapi Islam adalah umatan wasatan, umat yang menengahi. Menengahi artinya apa? Memberikan solusi terhadap problematika manusia. Sehingga nantinya umat Islam menjadi saksi atas kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan. Nah, jadi sahabat-sahabat rahimakumullah, disinilah maka letak persoalan tentang masalah kata moderasi itu harus kita dudukkan kembali berdasarkan perspektif dari persoalan bahasanya, yang bahasa ini lahir dari budaya, dan budaya ini lahir dari word of view yang ada dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu maka kata moderasi, kata demokrasi misalnya, itu tidak bisa kemudian disandingkan dengan Islam. Kenapa? Beda word view-nya, beda kemudian budayanya, dan beda juga makna istilah semantik yang terdapat di dalam bahasa Arab dan bahasa di luar Arab. Oleh karena itu maka termasuk nanti kita akan lihat kata adil berbeda dengan perspektif yang lain, kata musyawarah berbeda dan perspektif, dan itu saya sudah tuliskan dalam sebuah artikel jurnal yang nanti kawan-kawan bisa akses di Jurnal Kajian Peradaban Islam di KPIS, volume yang pertama seingat saya ya, dan itu tulisan 2018 yang lalu. Itu menunjukkan bahwa Islam memang berbeda dengan semua perspektif yang ada. Sehingga dengan demikian maka simpulan saya sebagai seorang yang berkecimpung di dalam dunia bahasa, dunia budaya,
terutama Arab dalam konteks ini, menyatakan bahwa istilah moderasi tidak tepat untuk kemudian disandingkan dengan Islam dan tidak ada hubungannya antara moderasi dengan Islam. Terima kasih. Baik, syukron jazakallah khair Ustadz Fahmi Lukman yang sudah memaparkan tadi ya pemateriannya, sangat luar biasa sekali begitu ya, bagaimana pandangan Islam terhadap moderasi itu sendiri begitu ya. Yang ini mungkin memang viral sih ya akhir-akhir ini, sehingga bagaimana pandangan Islam yang sebenarnya begitu ya, pandangan Islam mengkritik gitu ya daripada moderasi yang beredar gitu ya, yang diklaim oleh orang-orang atau oleh berita-berita beredar gitu ya. Nah baik, alhamdulillah sekarang mungkin masuk kepada diskusi ya, sesi diskusi. Nah untuk sesi diskusi ini Ibu Bapak para serta semuanya bisa menyampaikan di chatbox ataupun mau menyampaikan langsung. Baik, ini akan ada yang raise hand, ada yang sudah raise hand ya, Kang Abdul Aziz dari UM. Nah mungkin Kang Abdul Aziz silakan bisa disampaikan langsung pertanyaannya, tafadhol. Telepon saya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Domoko dari jurusan Sastra Arab UM. Jadi senang sekali ketemu dengan Ustadz Fahmi Lukman. Alhamdulillah. Ustadz, saya izin bertanya. Baru-baru kali ini moderasi beragama di tingkat kampus sangat gencar-gencar sekali, Ustadz. Apalagi kemarin salah satunya moderasi beragama digencarkan sudah 2 kali, Ustadz, di tingkat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dan itu juga mengangkat tentang tema moderasi beragama. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi alasan orang-orang yang sudah berilmu itu mengangkat tema ini, Ustaz, tentang moderasi beragama. Padahal salah satunya yang mengangkat yang menjadi pemateri itu salah satunya juga guru besar PAI di kampus saya juga. Nah itu guru besar itu beliau juga sebenarnya pakar dalam bahasa Arab gitu. Apakah memang faktor belum mengetahui tentang antara korelasi antara bahasa dengan bahasa dengan budaya, atau apa, Ustadz? Dan pertanyaan kedua, bagaimanakah kita sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda untuk mencegah pemahaman ini menyebar di tingkat para mahasiswa, Ustadz. Baik, terima kasih Kang Abdul Aziz ya. Mungkin bisa langsung dijawab Ustadz Tafadhol. Ada 2 pertanyaan berarti tadi ya, terkait dengan ya faktor penyebabnya, kemudian yang kedua itu bagaimana selaku mahasiswa gitu ya supaya tidak terpapar ya moderasi beragama dalam tanda kutip begitu ya. Mungkin itu kurang lebih Ustadz barangkali. Mangga. Ya, baik. Kalau ditanyakan apa sebabnya kok kemudian para guru besar masuk di dalam pembahasan tentang aspek ini, ya tentu harusnya ditanya pada mereka ya. Artinya bahwa saya tidak tahu motifnya apa kemudian landasan background-nya seperti apa, kok kemudian hari ini menjadi ramai ya tentang persoalan masalah moderasi. Kalau kemudian saya mencoba untuk memahami terkait dengan kok terjadi sih sekarang mulai baru-baru ini aja kemudian persoalan moderasi ini atau Islam moderat ramai sekali. Sementara pada masa yang lalu kok adem-adem aja gitu ya, tidak muncul. Kalau saya melihat dari kilas balik ke belakang itu kan sebenarnya berangkat juga dari peristiwa-peristiwa yang lalu ya, terkait dengan misalnya apa yang digaungkan oleh negara adik kuasa ya Amerika, yaitu tentang war on terrorism begitu ya, sejak 2001 yang lalu. Itu
pasca peristiwa 9/11, yaitu dengan hancurnya dua menara kembar World Trade Center yang ada di kota New York beberapa waktu yang lalu. Nah, dan dari aspek itu kemudian muncullah istilah yang disebut dengan war on terrorism, ya. Nah, kemudian Amerika menghegemoni kemudian Afghanistan, ya. Kemudian Amerika menghancurkan Irak, Amerika menghancurkan negara-negara Arab yang lain, ya, termasuk kemudian Libya, kemudian Irak, ya, dan beberapa negara-negara yang lain, Indonesia, termasuk juga kemudian Sudan dan negara-negara yang lain. Nah, yang sampai hari ini juga menjadi pertanyaan besar, siapa sih sebenarnya di balik persoalan ini, kan begitu. Kita tidak tahu, wallahu alam bisawab lah ya tentang masalah itu, ya. Tapi yang jelas bahwa ketika war on terrorism ini sudah nggak laku, maka mulai diangkat lagi tentang persoalan masalah war on radikalism, begitu ya. Perangnya terhadap bukan lagi teroris tapi radikalisme. Nah, definisi radikal itu kan juga masalah gitu loh, ya. Kalau kemudian pada masa dulu, pada masa pada masa penjajahan Belanda dulu, kalau orang-orang pribumi yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia disebut apa? Oleh orang-orang Belanda, oleh para penjajah Belanda, kan disebutnya sebagai orang-orang ekstremis, ya kan? Fundamentalis, bahkan kemudian radikalis, sama kan, begitu. Jadi penggunaan istilah itu tidak lepas dari persoalan kekuasaan yang ada. Makanya kemudian background yang saya gunakan itu adalah bahasa dan kekuasaan, ya. Bahwa bahasa dan kekuasaan itu memiliki hubungan yang sangat erat sekali dalam konteks kajian-kajian linguistik misalnya, maka ada hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Siapa yang menguasai bahasa, maka dia akan menguasai perspektif yang ada di dalam masyarakatnya. Nah, kalau kemudian VOC dulu, misalnya pahlawan-pahlawan Indonesia, mulai dari Pangeran Diponegoro, Tengku Imam Bonjol, kemudian Cut Nyak-Dien, kemudian pahlawan-pahlawan Islam sampai ke Hatta, kemudian tokoh-tokoh yang lain yang kemudian kita sebut sebagai the founding fathers, gitu ya. Itu kan mereka disebut sebagai orang-orang yang radikal, gitu. Kenapa? Karena melawan penjajahan Belanda. Sebutan radikal itu siapa perspektifnya? Perspektifnya adalah penjajah, gitu loh. Ya kan? Penjajah mana? Penjajah Belanda, gitu. Nah, jadi tapi kemudian perspektif ketika Indonesia merdeka, para pahlawan Indonesia tersebut tadi, tokoh-tokoh yang kemudian memerdekakan Indonesia itu apakah disebut orang-orang radikal? Kan tidak. Mereka adalah pahlawan. Jadi perbedaan antara radikal dan kemudian pahlawan itu beda tipis gitu. Tergantung perspektifnya di mana. Kalau perspektif penjajah akan menyebutnya radikal. Kenapa? Karena melawan penjajahan. Tapi dalam perspektif kemudian negara yang dijajah, orangnya adalah disebut sebagai pahlawan. Jadi antara radikal dan pahlawan itu beda-beda tipis ya, tergantung sudut pandangnya di mana gitu. Nah, sekarang yang kemudian menggunakan istilah terorisme dan radikalisme itu adalah Amerika, negara adik kuasa, untuk kemudian itu tadi ya menghegemoni negara-negara yang kemudian memiliki sumber daya alam yang besar gitu ya. Maka kemudian digunakanlah istilah dalam konteks tadi. Nah, dalam perspektif inilah maka menurut hemat saya tentu kita tidak kemudian setuju dengan apa yang dilakukan oleh Amerika dalam konteks war on radikalisme, karena definisi radikalisme atau radikal itu sebenarnya dari sisi aspek bahasa itu adalah sesuatu yang positif sebenarnya. Kedix itu adalah mengakar. Jadi sesuatu yang mengakar itu ada orang yang berpegang teguh pada sesuatu yang mengakar, itu ada seseorang yang berpegang teguh pada nilai-nilai dasar gitu loh. Nah,
Itu yang disebut dengan nanti fundamen. Ya, fundamen itu adalah mendasar dia. Jadi istilah itu juga kemudian dalam konteks kimia ada radikal bebas dan macam-macam, itu juga positif maknanya begitu. Nah, makanya kemudian saya menulis satu artikel jurnal tentang deformasi radikalisme, ya, tentang upaya untuk mendudukkan kembali kata radikalisme ini dalam perspektifnya supaya kemudian tidak salah dan tidak digunakan oleh kalangan tertentu, baik itu state atau negara atau kelompok tertentu, dengan penggunaan yang salah dengan tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Tentu nggak boleh seperti itu gitu loh. Makanya kemudian saya menyatakan bahwa definisi itu harus kemudian didudukkan dulu persoalannya. Nah, sama dengan moderasi. Makanya kemudian moderasi, ketika saya melihat bahwa ini sudah menjadi wacana publik dan itu dikemukakan oleh berbagai macam pejabat negara, tokoh-tokoh agama, maka ayo kita diskusi kalau begitu. Ayo kita buka wacana diskusi tentang masalah ini dengan perspektif apa? Perspektif keilmuan, perspektif kemudian tidak emosional, perspektif yang berdasarkan data dan berdasarkan kepada argumentasi yang kuat. Jangan kemudian terjadi pemaksaan. Oleh karena itu maka disinilah kemudian letak persoalannya. Mengapa tadi saya membahas tentang istilah moderasi itu sebagai sebuah istilah bahasa yang dalam bahasa Inggris itu adalah moderation, begitu ya. Maka saya mengaitkan persoalan kata ini dengan perspektif budaya dan perspektif kemudian word of view-nya, ya. Karena budaya itu dia dilahirkan dari word view atau cara pandang atau cara pandang tentang kehidupan begitu. Nah, oleh karena itu maka kata moderasi kita coba kemudian elaborasi. Oh, ternyata kata ini berasal dari cara pandang sekularisme. Nah, sekularisme memandang moderasi itu dengan cara perspektif yang seperti tadi. Nah, sekarang kata ini kemudian dilekatkan pada Islam, ya tentu tidak tepat. Meskipun memang di dalam Al-Quran ada kata-kata waja'alnakum ummatan wasatan, ya, dan kami menjadikan kalian umat yang pertengahan, tapi saya tidak menerjemahkan itu pertengahan, meskipun wasatan itu artinya pertengahan. Tetapi di situ saya melihat ada kata ada kata-kata yang berikutnya, liyashhadu, agar kemudian kalian menjadi saksi, gitu ya. Nah, artinya kalau gitu bukan pertengahan dalam pengertian antara bipolar, kutub utara dan kutub selatan kemudian ada tengah, bukan itu yang dimaksud, tapi menengahi, gitu loh ya. Makanya terjemahan isim, tadi Ustadz Faik sudah membahasnya tentang persoalan ini. Isim itu tidak selalu diterjemahkan dengan nomina dalam bahasa Indonesia. Belum tentu, tergantung siakul kalam, tergantung dari redaksi kalimatnya, begitu ya. Banyak, saya kebetulan menjadi salah seorang penerjemah Al-Quran dalam bahasa Sunda di 2007 yang lalu, ya. Saya menemukan bahwa banyak data yang menunjukkan bahwa tidak setiap isim itu bisa relevan diterjemahkan ke dalam nomina. Makanya kemudian kadang-kala berubah menjadi verba dalam bahasa Indonesia. Makanya kemudian ummatan wasatan saya tidak terjemahkan menjadi umat pertengahan, tetapi umat yang menengahi. Kenapa? Karena di situ setelahnya ada kata-kata bahwa umat Islam itu menjadi syahidan, menjadi saksi terhadap umat-umat yang lain. Nah, makanya kemudian menengahi artinya memberikan solusi. Menengahi artinya memberikan keadilan bagi kemudian umat-umat yang lain. Menengahi artinya manusia. Nah, karena itu menjadi verba dia maknanya. Nah, oleh karena itu saya nampaknya berkesimpulan pada aspek bahwa ummatan wasatan dalam konteks itu tidak tepat diterjemahkan dengan moderasi atau moderat, ya, karena sama sekali tidak berhubungan dengan aspek itu. Oke, itu nampaknya Mas Abdul Aziz dari UM.
Baik, terima kasih Ustaz ya tadi atas jawabannya. Jadi penting banget gitu ya mengenai kita mendalami pemahaman makna moderasi itu sendiri gitu ya. Begitu. Nah, bagaimana Kang Abdul Aziz, apa Saya ada coba komen? kasih satu contoh yang lain. Betul, Ustaz. Kata adil. Oh, kata adil. Adil itu terminologi yang terdapat di dalam Islam, oke? Yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, ya. Oke. Sekarang coba terjemahkan adil itu apa? Adil Menempatkan itu, sesuatu pada tempatnya, Ustaz. itu adalah makna etimologis, dia makna bahasa. Wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna bahasa. Tetapi adil dalam perspektif Islam itu bukan sekedar persoalan makna bahasa, tapi dia dialihkan menjadi makna terminologis. Makna terminologis artinya makna yang dibentuk oleh term-term yang ada di dalam redaksi kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Makanya adil itu maknanya adalah lawan dari zalim. Oke? Zalim itu apa? Definisikan zalim itu apa pengertiannya? Zalim itu adalah orang-orang yang kemudian bertindak zalim. Nah, orang yang bertindak zalim itu apa? Orang yang melanggar aturan. Persoalannya aturan yang mana? Aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang zalim adalah orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka definisi adil adalah, kalau kita lihat banyak kitab tafsir, adil itu adalah orang yang kemudian melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Satu, oke? Coba lihat. Hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La dzilla illa dzilluh. Tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu. Siapa dia? Al-imamu adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Pertanyaannya, pemimpin yang adil dalam perspektif Islam itu yang bagaimana? Salah satunya adalah pemimpin yang dia melaksanakan hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah kemudian bisa kita katakan bahwa Presiden Amerika Serikat, ya, Joe Biden adalah pemimpin yang adil? Bisa? Donald Trump adalah pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena kategorisasi tentang adil itu tidak masuk begitu. Kenapa? Tidak melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Apakah kemudian dia mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di antara kemudian 7 kategori yang disebutkan oleh Rasul tentang orang yang mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat? Tidak. Makanya Donald Trump adalah pemimpin yang zalim. Tidak bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang adil. Nggak bisa. Karena adil perspektifnya bukan lagi perspektif makna lugawiyah, makna lugawi, tetapi perspektifnya adalah perspektif makna syar'i, makna berdasarkan terminologi hukum syariat di dalam Islam. Oke? Nah, sekarang kita bisa lihat pemimpin yang tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pemimpin apa? Zalim jadinya, gitu. Oke? Nah, makanya adil tidak bisa diterjemahkan menjadi dalam pengertian yang tadi. Tengah-tengah misalnya, enggak bisa. Adil itu perspektifnya adalah hukum syara. Perspektifnya terminologis, makna terminologis, makna yang dibangun oleh term-term yang ada di dalam nilai-nilai yang terdapat dalam Islam. Dan itu tidak bisa hanya dilihat dari satu kalimat, begitu loh. Dia mesti kemudian melihat pada kalimat-kalimat yang lain. Oke? Nah, jadi seperti itu tentang, oleh karena itu maka di dalam terminologi kapitalisme, sekularisme, demokrasi tidak ada istilah adil. Coba tunjukkan. Ada nggak dalam terminologi demokrasi itu istilah pemimpin yang adil? Tidak ada.
Adakah istilah halal atau haram? Tidak ada. Apakah ada istilah kemudian terkait dengan hak dan batil? Tidak ada. Begitu. Yang ada dalam persoalan demokrasi adalah legal or illegal, ya, legal atau tidak legal, hukum positif, ya, atau kemudian sekarang saya akan tunjukkan pada kawan-kawan di dalam sistem kapitalisme bunga uang itu atau rente atau kemudian interest disebutnya sebagai satu apa? Satu istilah yang bagaimana? Diterima kan? Ya enggak? Boleh nggak kemudian di dalam istilah kemudian demokrasi atau kapitalisme tentang bunga uang itu disebut sebagai hal yang haram? Nggak ada. Makanya kemudian rente, bunga uang, bunga bank gitu atau interest itu disebut sebagai sesuatu yang legal. Karena ada aturannya di situ. Nah, loh, terus gimana? Ya, oleh karena itu gunakan terminologi itu, legal dia. Tapi ketika kemudian Anda sebagai seorang muslim, maka Anda akan menggunakan worldview-nya, bukan lagi sekularisme. Tapi worldview-nya adalah Islam. Nah, kalau dalam worldview-nya Islam, bunga bank jadi apa dia? Haram. Tidak lagi legal. Haram. Kenapa? Melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dengan demikian maka wa halal bai' wa haram riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Iya kan? Perspektifnya di mana? Worldview-nya apa? Islam. Jadi kalau seorang muslim kalau mau kemudian menyatakan bahwa bunga uang, bunga bank itu mau dia ambil, ya ubah worldview-nya gitu. Maka Anda tidak akan mengenal lagi halal dan haram. Gitu. Jangan kemudian istilah agama dimasukkan ke dalam faham sekularisme, faham liberalisme, kacau balau. Makanya kalau LGBT dalam sekularisme gimana? As well, alright, gak ada masalah. Boleh. Di beberapa negara Eropa legal kok LGBT. Jangan pakai perspektif agama dong kalau mau bicara itu. Tapi kalau Anda sebagai seorang muslim, maka konsekuensi seorang muslim Anda menggunakan worldview-nya adalah Islam. Maka Anda akan katakan, kalau begitu maka LGBT haram. Nah sekarang Anda mau bicara dalam perspektif yang mana? Anda sebagai seorang muslim atau Anda mau sebagai seorang liberal atau sekularis? Pilihan kok. Tanggung jawabnya masing-masing kok. Ya kan? Bagi seorang muslim yang dia berpegang teguh kepada nilai itu, maka dia berharap Allah ridha dengan apa yang dia lakukan. Tapi bagi seorang liberalis, ya mangga teh kira-kira begitu. Silahkan aja. Gitu. Kenapa? Karena dia sendiri akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, jadi dalam konteks ini maka seorang muslim itu ya at-taqayyudu bi ahkami syar'i, dia terikat dengan nilai-nilai Islam. Gitu. Dia tidak akan pernah kemudian mau mencoba menghalalkan segala macam cara dalam rangka mencapai tujuan. Nggak pernah mau. Seorang muslim yang melakukan aktivitas politik, dia tidak akan machiavellisme dalam melakukan aktivitas politik. Menghalalkan segala macam cara dalam rangka mencapai tujuan. Kenapa sebabnya? Karena dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kapan? Setelah dia mati. Wong kematian itu dekat sekali kok jaraknya. Gitu. Tapi bagi seorang liberalis, bagi seorang kemudian sekularis, maka tidak ada kamus tentang kemudian halal dan haram. Maka machiavellisme dalam politik, mau bohong, mau dusta, mau janji palsu, nggak ada di sini dalam worldview-nya itu tentang halal dan haram. Ya dia akan lakukan semau-mau dia. Tapi ingat bahwa suatu saat Anda akan bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan. Kapan? Setelah kematian. Kematian itu sudah depan mata. Soalannya. Makanya seorang muslim itu dia hati-hati di dalam melakukan sebuah aktivitas. Gitu. Nah, jadi jelas ya perbedaannya ya. Bagaimana kemudian seorang muslim dan sebagai seorang sekularis. Tinggal Anda pilih. Anda mau hidup sebagai apa? Gitu loh. Tanggung jawabnya masing-masing kok.
Ya, saya nggak bertanggung jawab terhadap Anda pun nggak tanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan kok. Kira-kira begitu maksud saya ya. Nah, oleh karena itu maka bagi seorang Muslim, ayo kita menghimbau tentu, ayo kita terikat dengan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kenapa? Besok, lusa, atau nanti malam deh kita meninggal dunia. Nah, kalau udah meninggal dunia nggak bisa lagi balik ke dalam kehidupan dunia ini dan tanggung jawab loh terhadap seluruh kehidupan yang kita lakukan. Oke? Nah, kalau Anda sebagai seorang liberalis, sebagai seorang sekularis, if al masyitum kata Rasulullah, lakukan apapun yang Anda lakukan, mangga teh kira-kira begitu. Anda tanggung jawab dengan perbuatan Anda masing-masing. Termasuk seorang profesor, seorang dokter, aparatur negara, aparatur keamanan, mangga teh if al masyitum. Nah, tapi sebagai seorang Muslim kita mengingatkan jangan begitu, hati-hati dengan kehidupan. Hidup ini sementara kok, nggak lama. Gitu. Tinggal Anda memilih mau posisi Anda di mana, gitu. Menjadi seorang Muslim yang baik atau menjadi seorang sekularis yang kafah atau seorang liberalis yang kafah atau sebagai seorang anti Islam yang kafah, yang mangga, silakan, itu pilihan Anda kok. Ya, atau Islamofobia yang kafah, ya boleh saja, silakan, itu pilihan kok. Hidup ini pilihan kok. Gitu. Baik, Ustaz. Baik, Kang Lukman. Baik, terima kasih Ustaz atas tambahannya, luar biasa ya. Jadi pertanyaan besarnya, kita sebagai Muslim mau menggunakan cara pandang apa begitu ya? Ya bisa jadi apa permasalahan yang tadi gitu ya, yang disampaikan Kang Abdul itu bisa jadi karena memang salah menggunakan cara pandang. Walaupun dia seorang Muslim tapi menggunakannya secara pandang sekuler, liberal atau dan sebagainya begini, gitu ya. Itu Kang Abdul Aziz ya, semoga bisa membantu terjawab ya. Tentu bisa lebih didalami lagi begitu ya. Baik, saya lanjut lagi Ustadz, ada pertanyaan di chatbox dari Bapak Deddy Harja bahwa Islam di Indonesia itu harus bersatu untuk mengembalikan katanya Pancasila sebagaimana dulu Piagam Jakarta. Hanya terhalang oleh Islam yang berpaham liberal yang menghalalkan apapun. Nah, kontradiksi dengan ajaran Islam itu sendiri, apakah hal tersebut bisa dilakukan? Jadi terkait kontradiksi dalam Pancasila yang sekarang dengan yang Piagam Jakarta, Ustaz. Nah, apakah memungkinkan dilakukan begitu ya? Kalau ya, bisa baik. begitu, Ustaz. Saya mungkin tidak setuju dengan istilah Islam liberal ya. Islam ya Islam, begitulah. Ya, makanya saya mengelompokkannya menjadi Islam, liberalis, sekularis, gitu loh. Komunis, maka. Nah, jadi dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh para liberalis, ya mereka melakukan sesuatu berdasarkan apa yang mereka pahami kan tentu. Yang meliberalkan agama Islam tentu kita tolak, begitulah ya. Memandang Islam dari sudut pandang sekuler kita akan tolak. Kenapa? Karena tidak selaras, karena tidak sesuai antara Islam dengan paham sekularisme dengan paham liberalisme. Nah, oleh karena itu bagi seorang liberalis ya lakukanlah apa yang Anda hendak lakukan gitulah. Ya. Tinggal kemudian persoalannya adalah tentu Anda bertanggung jawab terhadap apa yang Anda lakukan. Nah, dalam konteks inilah maka tentu menurut hemat saya, apa sih yang mau kita bangun dengan Indonesia yang kita cintai ini kan? Ya tentu kita ingin membangun Indonesia yang kemudian kira-kira gini deh, masyarakat dan bangsa Indonesia mau nggak menjadi sebuah masyarakat yang hebat gitu loh. Tahu nggak ya? Sebuah masyarakat atau sebuah masyarakat atau tipologi masyarakat yang satu dari segi aspek negaranya itu atau bangsanya menjadi negara yang independen gitu loh. Ya. Tidak dihegemoni oleh kekuasaan-kekuasaan adikuasa yang lain. Jadi menjadi negara yang kuat gitu loh. Tahu nggak? Yang kedua, mesejahterakan seluruh rakyatnya gitu ya. Bukan hanya orang Islam yang sejahtera ya, tapi juga non-Muslim yang sejahtera. Hidup bersampingan damai dengan orang Islam, ya kan? Nah, yang ketiga, menjadi negara yang kemudian akhlak perilaku manusianya itu baik gitu loh.
ya, soleh, kira-kira begitulah bahasa agama itu ya. Santun misalnya, mau nggak seperti itu? Yang keempat, hukum yang adil, gitu, ya kan? Maka dalam konteks tadi, ya ayat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah. Ayo masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Artinya apa? Terapkan Islam itu secara keseluruhan gitu loh ya. Gitu. Kenapa? Karena Islam itu adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam itu agama yang sempurna begitu. Ya. Berapa waktu yang lalu ada seorang buya yang kemudian menyatakan tentang agama Islam tidak sempurna. Ayat ini menunjukkan jelas sekali al-yauma akmaltu ya dinakum. Di situ kata-kata dinakum itu maf'ulun bihi ya, jadi objek dari kata-kata akmal ya. Subjeknya adalah ana yaitu aku, kata Allah. Aku telah sempurna ya. Dan itu menunjukkan Islam sempurna begitu. Kenapa? Islam membahas berbagai aspek-aspek yang terkait dengan aspek individu, kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungan dengan masyarakatnya sebagai sebuah nilai yang mengatur kehidupan sebuah masyarakat. Nah, tinggal persoalannya mau nggak kita? Kenapa? Karena Islam kalau kemudian dilaksanakan itu membawa rahmatan lil alamin. Makanya Allah nyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, yaitu apa? Dengan membawa Islam kan, dengan membawa Al-Qur'anul Karim, dengan hadis Rasulullah SAW. Itu illa, kecuali membawa rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi semesta alam. Jadi artinya apa? Kalau Islam diterapkan itu akan membawa rahmat bagi seluruh orang yang ada di dalamnya. Bukan hanya untuk muslim, tetapi juga untuk non-muslim yang ada di dalamnya, yang hidup berdampingan damai dengan orang-orang Islam. Gitu loh. Gitu. Jadi tinggal kenapa sekarang rahmat Islam itu tidak muncul? Karena memang kemudian Islamnya juga nggak diterapkan gitu loh. Diterapkannya cuma kemudian sepilah-sepilah gitu. Gitu persoalannya. Nah, oleh karena itu dalam konteks tadi maka nggak ada cara lain kecuali kita mengajak kaum muslimin agar kemudian berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, agar kemudian juga melaksanakan dan mempraktekkan Islam, dan agar seorang muslim itu juga berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Bukan hanya tetap sesama muslim, tetapi juga terhadap orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan damai dengan orang-orang Islam. Ya. Jadi kita harus kemudian melindungi orang-orang non-muslim ini. Begitu. Kenapa ajaran Islam kemudian mengajarkan aspek seperti itu? Ya. Nah, jadi dalam konteks tadi maka kita harus juga mengubah perspektif bahwa Islam itu adalah anti non-muslim. Islam itu melindungi orang-orang non-muslim. Makanya Imam Al-Qarafi Al-Maliki itu menyatakan bahwa orang-orang non-muslim yang hidup berdampingan damai dengan orang Islam itu satu, harus dijamin keamanannya, tidak boleh diganggu. Dan kalau ada sekelompok orang yang hendak mengganggu mereka, wajib bagi kaum muslimin untuk membela mereka sampai titik darah yang penghabisan dengan jihad fisabilillah, gitu loh. Membela orang non muslim loh, ya, supaya mereka tidak diganggu, supaya mereka aman hidupnya, tentram hidupnya begitu. Yang dua, jaminan nyawa mereka tidak boleh kemudian dibunuh, nggak boleh, haram. Makanya Allah menyatakan bahwa membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh kemudian manusia seluruh dunia, gitu. Yang ketiga, jaminan harta benda mereka tidak boleh diganggu, tidak boleh dicuri, ya, tidak boleh kemudian dikhianati, nggak boleh. Yang keempat, jaminan terkait diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang zalim, nggak boleh. Bahkan sampai melontarkan satu kata-kata yang buruk pun nggak boleh. Tetap mesti santun. Panggillah mereka dengan panggilan kemudian namanya atau dengan nama bapaknya misalnya.
Tidak boleh kemudian kita memanggil mereka dengan hai orang kafir ke sini, nggak boleh, haram. Itu akhlak seorang muslim di dalam interaksi sosial. Bahwa istilah kafir ada di dalam internal umat Islam di dalam Al-Qur'an, iya, itu adalah istilah yang digunakan di dalam internal umat Islam. Tetapi dalam interaksi sosial tidak boleh istilah itu kemudian digunakan untuk memanggil orang non-muslim itu dengan panggilan-panggilan seperti tadi. Makanya mereka memiliki hak untuk dipanggil dengan panggilan-panggilan yang terbaik. Tidak boleh kemudian dengan panggilan yang serampangan. Ya. Nah, termasuk juga hak mereka juga untuk kemudian melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, begitu. Dan tidak boleh diganggu ibadah mereka, tidak boleh kemudian dirusak tempat-tempat ibadah mereka. Makanya aneh kalau kemudian ada orang Islam yang kemudian mengganggu ibadahnya orang non-Muslim, mengganggu tempat-tempat ibadahnya atau merusak tempat, itu haram, tidak boleh di dalam Islam. Kenapa? Karena orang Islam itu dia memberikan jaminan itu semua gitu. Nah, jadi kalau ada orang Islam yang melakukan itu jadi aneh gitu loh. Ya, jadi aneh dan saya yakin itu bukan ajaran Islam. Ya. Itu bukan ajaran Islam. Karena ajaran Islam itu adalah ajaran yang kemudian dia memberikan perlindungan atas orang non-muslim dalam konteks ibadahnya, mereka menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Agama mereka bagi mereka, agama kami bagi kami. Kira-kira begitu dalam perspektif Islam. Itu namanya Kang Lukman. Baik, terima kasih Ustadz ya atas jawabannya tadi. Pertanyaan kedua, semoga bisa membantu terjawab tadi ya pertanyaan dari Bapak Dedi Raharja. Baik, mungkin saya lanjut Ustadz ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Hadi Prayitno. Ada 2 pertanyaan nih, Masya Allah ya. Nah, pertama, bagaimana tips untuk mengcounter narasi moderasi agama di kalangan orang awam atau anak muda pada umumnya? Karena sekilas tampak lebih logis dan menarik dijadikan rujukan dalam beraktivitas pada kalangan awam atau anak muda tersebut. Memang betul sih, saya sendiri di kampus memang isu ini selalu digoreng Ustadz ya. Gitu. Yang kedua, pertanyaannya terkait worldview atau cara pandang Islam. Bagaimana kita memaknai atau mendudukan beragam pendapat sudut pandang di dalam umat Islam sendiri, dan bagaimana kaitannya dengan pemahaman terkait bahwa umat Islam terpecah menjadi 72 golongan, hanya satu yang selamat. Nah itu Ustadz, pertanyaannya dia ada 2 pertanyaan tadi. Iya, baik. Tafadhol Ustadz, silakan dijawab. Ya, saya akan share screen ya. Mohon izin untuk share screen ya terkait dengan aspek ini. Jadi ada kan di dalam hadis Rasulullah SAW itu ikhtilafu ummati rahmatun, bahwa perbedaan pendapat di kalangan umat itu adalah rahmat. Itu kata Rasulullah SAW. Persoalannya perbedaan pendapat itu koridornya berada di mana gitu loh ya. Gitu. Kalau perbedaan pendapat itu koridornya adalah dia melintasi worldview-nya Islam. Jadi perbedaan pendapat worldview Islam dengan sekularisme, kapitalisme, liberalisme, perbedaan pendapat Islam dengan kemudian worldview-nya sosialisme, kemudian komunisme, ateisme dan antiteisme, maka itu bukan perbedaan pendapat, gitu ya. Itu adalah memang perbedaan asasi, itu perbedaan yang mendasar, dan itu bukan tidak masuk dalam kategori ikhtilafu ummati rahmatun, nggak termasuk kemudian perbedaan yang di dalamnya ada rahmat, gitu ya. Nah, oleh karena itulah maka kalau perbedaannya terkait dengan perbedaan pendapat itu maksudnya adalah perbedaan dalam internal umat Islam di dalam memahami tentang satu ayat, satu nas, baik itu ayat Al-Quran Al-Karim ataupun sunnah Rasulullah SAW, maka perbedaan itu boleh sepanjang berdasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat di dalam kaidah-kaidah usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu-ilmu ke-Islam gitu. Nah, perbedaan itu ditoleransi di dalam Islam, ya. Jadi perbedaan pendapat itu bisa menjadi perbedaan yang kemudian bukan perbedaan persepsi, bukan perbedaan dari worldview-nya, tapi perbedaan dari argumentasi dalilnya.
makanya kemudian kalau perbedaan yang seperti itu dilihat, maka mana kemudian dalil-dalil yang lebih kuat, yang lebih rajih dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain, ya. Nah, oleh karena itu maka perbedaan yang seperti itu dibolehkan. Misalnya di antara kunut dan tidak kunut itu perbedaan pendapat, silahkan saja, nggak ada masalah gitu. Yang berpendapat bahwa kunut itu harus dilakukan, maka jalankan, silakan, karena memang ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu. Ada kemudian yang tidak menggunakan kunut sebagai aspek sesuatu yang wajib, juga silahkan, mangga. Tetapi bahwa sholatnya tetap harus dijalankan. Bukan perbedaan antara sholat atau tidak, gitu loh. Bukan itu persoalannya. Ya. Nah, kalau itu sudah perbedaannya adalah perbedaan cara pandang tentang hukum yang kemudian di dalam konteks sholat tidak ada perbedaan dalam masalah tersebut tentang wajibnya. Ya. Nah, jadi perbedaan pendapat itu adalah menyangkut tentang perbedaan persepsi nanti, collision of consciousness, ya, dan perbedaan persepsi itu menyangkut cara pandang. Oleh karena itu tentu menjadi aspek yang harus kemudian kita dudukkan perbedaan itu di mana. Nah, makanya kemudian kalau saya lihat, kalau saya kemudian coba lihatkan bahwa perbedaan cara pandang tentang kehidupan, maka disinilah yang kemudian akan terjadi benturan itu, yaitu clash of civilization, sebagaimana yang ditulis oleh Huntington, ya. Nah, dan perbedaan itu juga kemudian disebabkan oleh clash of worldview-nya, perbedaan cara pandangnya, ya. Nah, oleh karena itu maka kalau perbedaannya ada Islam, kemudian kapitalisme, sekularisme, liberalisme, dan kemudian sosialisme, komunisme, ateisme, dan antiteisme, maka tentu itu ada perbedaan dari segi peradabannya beda, dan worldview-nya juga berbeda. Kalau begitu, maka perbedaan yang seperti itu tidak masuk dalam kategori yang disebut dengan ikhtilafu ummati. Nah, termasuk persoalan moderasi, gitu loh. Ya. Kalau persoalan moderasi bukan lagi persoalan perbedaan yang terkait dengan masalah perbedaan pendapat, tapi itu perbedaan worldview dan perbedaan dari peradaban. Kenapa? Karena kata moderasi itu lahir dari peradaban dan worldview yang berbeda dengan Islam. Nah, itu yang mau saya dudukkan dari persoalan masalah ini. Jadi itu ya, terkait dengan pertanyaan yang tadi disampaikan. Nah, kemudian gimana caranya mengcounter narasi moderasi di kalangan awam? Yang nggak ada cara lain kecuali untuk dijelaskan. Nah, makanya kemudian sahabat-sahabat dan kawan-kawan rahimakumullah juga mungkin di sini perlu kemudian satu, belajar bahasa Arab ya kayaknya ya. Penting sekali bahasa Arab itu. Jadi al-lughah al-arabiyyah muhimmah jiddan. Jadi belajar bahasa Arab itu sangat penting sekali di dalam memahami kata dan terminologi kata yang ada di dalam bahasa Arab. Nah, yang kedua, bahwa caranya bagaimana? Ya dengan dakwah. Tapi tentu dengan dakwah pemikiran ya. Dakwahnya adalah menjelaskan kepada umat bagaimana yang sebenarnya tentang masalah ini. Dan yang ketiga, tentu saja terkait dengan worldview atau cara pandang Islam, bagaimana kita memaknai atau menentukan beragam perbedaan pendapat di dalam umat Islam. Makanya itu tadi, apakah perbedaan ini worldview-nya atau kemudian sudut pandangnya. Kalau kemudian dengan perbedaannya dipandang dari segi sekularisme, liberalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, dan ateisme, antiteisme, maka tentu itu akan terjadi perbedaan, bukan lagi perbedaan pendapat, tapi perbedaan peradaban, ya. Dan kalau sudah begitu, maka memang akan terjadi benturan di antara tiga cara pandang hidup dunia yang ada pada saat ini. Dan itu nggak akan ada titik temunya, ya. Tapi dalam konteks tadi, maka disinilah kita mesti kemudian memang belajar kembali tentang Islam, belajar kembali Islam itu secara mendasar, dan juga memahami narasi-narasi yang terkait dengan masalah persoalan moderasi. Sehingga kita bisa meletakkan dan mendudukkannya secara proporsional, secara tepat, tanpa emosional, dengan argumentatif yang kuat, sehingga kita bisa menjelaskan sesuatu itu secara jernih dan kemudian tanpa emosional, ya. Bahwa kemudian ada di kalangan kaum liberalis, ya,
ya sekularis yang mendakwahkan tentang moderasi, ya tentu kita harus respon itu tetap dengan proporsional dan dengan intelektualitas argumentatif yang kuat, gitu ya. Saya kira itu terkait dengan persoalan bagaimana kita menanggapi. Baik, itu Kang Lukman. Baik, terima kasih banyak Ustaz ya. Tadi jadi cara mengcounter ya, kita belajar bahasa Arab begitu ya. Kemudian kita juga ya mendakwahkannya gitu ya. Kemudian terkait dengan perbedaan itu sendiri ya, perbedaannya itu dalam koridor apa gitu ya. Kalau sudah berbicara tentang sudut pandang, tadi dikatakan oleh beliau ya itu sudah bukan perbedaan lagi gitu ya. Nah itu, baik. Saya sambung saja ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari Pak Kamhadi. Bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kesadaran Islam secara kafah guna melaksanakan ketakwaan secara istiqomah terhadap generasi anak bangsa ini? Terima kasih atas tanggapannya Ustaz. Ya, meningkatkan kesadaran Islam secara kafah, yang nggak ada cara lain kecuali kita mesti belajar ya, gitu ya. Jadi menggali kembali ajaran Islam itu sendiri dari nas dan sumber-sumber terpercaya, begitu ya. Dan tentu saja di sini pentingnya dakwah Islam untuk menjelaskan Islam secara pemikiran, secara konsepsi dengan argumentasi yang kuat begitu. Kenapa? Karena Islam tentu bukan agama dalam perspektif agama yang kebanyakan ya. Makanya kemudian Dr. Muhammad Ismail mengatakan al-Islamu tirazun khasun mutamayyizun an ghairi kulli tamayyuzin. Wa huwa yafridu 'ala al-muslimina 'aishan mulawwanan bil lawni thabitin mu'ayyin la yatahawwadu wa la yataghayyar wa yahtimu 'alaihim at-taqayyud bi hadha al-tiraz al-khas taqayyudan wa yaj'alukum la tatma'inuna fikriyan wa nafsiyan illa fi hadha an-naw' al-mu'ayyin fil 'aish. Nah, dalam konteks ini Dr. Muhammad Ismail sering sekali saya mengutip pendapat beliau ini menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang mutamayyiz, dia berbeda sama sekali dengan seluruh pandangan hidup yang lain. Gitu. Islam berbeda dengan Nasrani, Islam berbeda dengan Yahudi, Islam berbeda dengan kapitalisme, sekularisme, liberalisme, Islam berbeda dengan sosialisme, komunisme, ateisme dan antiteisme. Ya, Islam juga bukan gabungan dari keyakinan-keyakinan itu. Nah, makanya kemudian beliau menyatakan wahwa yafridu 'alal muslimin, maka wajib bagi seorang muslim untuk hidup diatur oleh nilai-nilai Islam tersebut tadi. Kenapa? Karena nilai-nilai Islam, hukum-hukum yang terdapat di dalamnya, aturan yang terdapat di dalamnya itu tidak pernah berubah. Ya, la yatahawwadu wa la yataghayyar. Tidak berubah karena faktor waktu dan tidak berubah karena faktor tempat. Yang akan datang juga wajib. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Wahai orang beriman, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Maka ayat ini kan ayat 1400 tahun yang lalu. Ya. Dan sampai hari ini wajib. Akan datang wajib juga. Bagaimana dengan inamal khamr wal maisir, tentang khamr misalnya dan segala macam bentuk perjudian yang lalu haram, pada hari ini haram, yang akan datang juga haram. Bagaimana tentang zina? Yang lalu haram, ya hari ini haram, yang akan datang juga haram. Bagaimana tentang riba? Wa hal bay' wa haram riba. Yang lalu haram, hari ini haram, kemudian yang akan datang juga haram. Apapun nama dan istilah. Tapi dari esensinya tetap sama, maka tetap haram, begitu. Ada yang berubah? Tidak berubah. Apa sebabnya? Karena memang karakteristik manusia itu tidak berubah. Sifat-sifat manusia itu nggak berubah. Mulai dari masa Nabi Adam dan kemudian sampai hari ini, sampai kiamat, karakteristik manusia, sifat-sifatnya nggak berubah. Gitu. Yang berubah itu cuma kemudian materialnya yang ada dalam kehidupan manusia. Teknologinya yang berubah. Tapi esensinya tidak berubah. Gitu loh. Makanya manusia sejak Nabi Adam sampai sekarang ini ya sama. Gitu. Sama. Gitu. Sifatnya sama. Karakteristiknya sama. Nah, itu yang dijaga oleh Islam. Makanya ada hukum dan aturan yang tidak berubah karena memang sifat dan karakter manusia tidak berubah begitu. Ya. Apa manusia masa Rasulullah dulu sama dengan sekarang? Sama saja, karakternya sama. Yang berbeda itu cuma perubahan alatnya saja, teknologinya yang berubah, sainsnya yang berubah gitu. Tapi esensi perilakunya sama aja.
gitu ya. Nah, bahwa laki-laki suka pada wanita pada masa yang lalu, ya sama juga sekarang begitu. Karena itu adalah fitrah manusia. Makanya kemudian Allah nyatakan, fitratullah fataran nasa 'alaiha, Allah menciptakan manusia itu sesuai dengan fitrahnya. Ya artinya kalau begitu, hukum Allah itu pun sama akan kemudian menyertai dengan fitrah manusia tersebut tadi. Jadi dengan demikian maka dalam kaitan dengan pertanyaan yang tadi disampaikan, gimana kemudian kita untuk kemudian melakukan aspek-aspek yang terkait dengan pertanyaan tadi, ya tidak ada cara lain kecuali kemudian kita harus mendalami Islam, mempelajari Islam, dan untuk memahami itu ya salah satu diantaranya adalah yuk kita belajar bahasa Arab yang tadi sama Ustadz siapa namanya, Ustadz Ustadz Faik ya diajarkan, dan insya Allah saya kira step by step kita belajar tentang bahasa Arab, karena bahasa Arab itu ada bahasa kaum muslimin. Nah kita setiap hari itu bicara dalam bahasa Arab kok, paling tidak minimal dalam sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita kan ngomongin dalam bahasa Arab, tidak diterjemahkan dalam bahasa yang lain kan. Sahnya sholat itu mesti kemudian diucapkan dalam bahasa Arab. Kalau tidak, ya nggak sah dong. Dipelajari. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin dari waktu ini masih cukup untuk satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Novrieni. Bapak, saya mau bertanya, apakah Indonesia sudah mulai menjadi negara sekuler dan liberalis? Itu pertanyaannya. Ya, gampang indikatornya. Apakah hukum dan nilai Islam itu diterapkan nggak dalam kehidupan masyarakat gitu? Kalau enggak ya sekuler, gitu ya. Tapi kan nggak mau katanya disebut sebagai negara sekuler. Jadi kalau gitu gimana? Negara agama bukan, atau negara berdasarkan nilai-nilai Islam juga bukan, negara agama juga bukan, negara sekuler nggak mau. Jadi kalau gitu negara apa? Ya katanya negara bukan-bukan, gitu. Bukan ini, bukan itu. Apa nggak ngerti juga, jadi akibatnya maka ya nilainya juga bukan-bukan juga, nggak jelas jadinya. Nah oleh karena itu maka tentu menjadi penting ya di sini untuk mendudukkan dalam konteks tadi liberal, ya lihat aja sistem ekonominya gitu, ya kan. Liberal itu terkait dengan apa? Terkait dengan sumber-sumber daya alam dikuasai oleh siapa gitu. Nah, dalam konsep Islam bahwa sumber daya alam itu harusnya dikuasai oleh negara gitu loh, ya. Jadi barang tambang emas, perak, kemudian nikel, minyak, gas, dan macam-macam, kata Rasulullah itu kan an-nasu syuraka ala thalath, bahwa manusia itu bersekutu, berserikat dalam 3 hal, yaitu apa? Tentang tentang air, alma, yaitu kemudian tentang padang gembelaan, dan yang ketiga tentang anar. Jadi kalau alma itu tentang air, padang gembelaan itu hutan misalnya sekarang ini ya, kemudian anar itu tentang sumber energi. Jadi kalau gitu maka kata Rasulullah 3 aspek ini harus dikuasai oleh negara. Nah faktanya gimana sekarang? Ya, banyak yang dikuasai oleh bukan negara. Ya, kalau gitu gimana? Ya negaranya dalam konteks tadi tentu jelas mempraktekkan sistem ekonomi yang liberalis kapitalis gitu ya. Jadi dasarnya adalah kapitalisme dan liberalisme. Sekularisme, nah ya disitulah letak persoalan. Karena sekularisme itu memisahkan agama dari kehidupan. Makanya kemudian dalam pemilu, dalam pilpres, lalu orang bilang jangan bawa-bawa agama di dalam politik kan begitu ya. Nah itu artinya menunjukkan sekuler namanya. Gitu. Ya, baik. Baik, syukur Ustadz ya tadi sangat jelas sebetulnya ya dari penjelasan Ustadz dan juga dari fakta-fakta yang dipaparkan begitu ya. Baik, alhamdulillah Ustadz dan Ibu Bapak para peserta semuanya untuk rangkaian acara SNMPI ke-30 ini sudah selesai dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi berkah, menjadi pahala buat Ustadz, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua begitu ya. Sehingga kita juga tercatat gitu ya menjadi manusia yang andil gitu ya, memiliki andil dalam mendakwakan peradaban Islam ini begitu ya. Baik, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu begitu ya sebagai penutup. Nah,
tentu selesainya acara SNPI ini saya ucapkan terima kasih begitu ya kepada Bapak Asos Profesor Dr. Fahmi Lukman M. Hum sebagai pembicara utama atau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Syukron jazakallahu khair Ustaz. Kemudian selanjutnya terima kasih juga kepada Bapak Dr. Julian Sigit MESY sebagai keynote speaker dan juga guru kita bersama. Baik, ya tentu selanjutnya adalah saya berterima kasih juga kepada Kang Ahmad Faik Najib. Beliau alhamdulillah ya selalu mengajarkan, selalu meluangkan waktunya untuk kita di SNPI ini untuk mengisi kajian bahasa Arab gitu ya. Semoga kita dimudahkan gitu ya untuk memahaminya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Baik, itu yang dapat panitia sampaikan sebagai penutupan. Tentu ucapan terima kasih dan juga doa yang sebesar-besarnya kepada para panitia, kemudian juga narasumber dan juga para peserta semuanya. Semoga acara ini menjadi berkah, menjadi bernilai pahala, terutama ya untuk peradaban Islam di masa kini dan juga masa yang akan datang. Baik, ya, baik. Sekian dan tentunya kami dari panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila memang ada kekurangan begitu ya, ada khilaf atau salah atau ibu bapak merasa kurang puas dan sebagainya, mungkin bisa nanti ditindaklanjuti jika ada yang ingin bertanya, menanggapi atau berkomentar atau bertanya-tanya seputar SNPI, seputar Hilmi begitu ya di grup, boleh nanti insya Allah akan ditindaklanjuti oleh teman-teman panitia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri dan kita akhiri bersama-sama gitu ya dengan mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian dengan hamdalah begitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah baik, kita akhiri juga dengan doa kifaratul majelis gitu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Sama-sama. Saya pamit ya. Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Terima kasih.